Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada seorang pelaku UMKM, produknya laku keras, pesanan datang bertubi-tubi, tetapi dia tidak bisa memenuhi pesanan tersebut. Kenapa? Bukan karena tidak mampu, bukan pula karena tidak punya pasar, tapi karena tidak punya modal. Ironis bukan? Di saat peluang yang terbuka lebar, justru terhenti karena satu hal, yaitu likuiditas. Pemirsa sekalian, di video ini saya, Wahyu Widodo, akan membongkar satu solusi yang jarang dibahas, tapi sangat krusial. Apa itu? Pasar uang. Apakah ini hanya untuk bank besar, atau justru bisa menjadi penyelamat UMKM? Mari kita bahas. Ada satu contoh yang kurang baik ya menurut saya. Ini ada teman saya, dia pengusaha cat, kemudian dia membuat suatu produk, tapi dia membeli bahan baku, penjualannya tidak lancar. Suatu saat ketika dia mau produksi, dia membutuhkan suatu bahan baku, ternyata dia tidak bisa melakukan pembelian bahan baku tersebut. Sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan, dan penjualan itu ternyata diambil kompetitornya. Nah, ini satu kesempatan hilang justru karena tidak ada kemampuan likuiditas. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih dari 60% PDB berasal dari sektor ini. Jutaan tenaga kerja bergantung pada sektor ini. Di situ ada penjual, produsen, karyawan, supplier, dan sebagainya. Tapi di balik angka besar itu, ada realita yang sering tidak terlihat. Apa itu? Keterbatasan modal, akses kredit yang sulit, cash flow tidak stabil, sehingga banyak UMKM hidup dari hari ke hari. Hari ini untung, besok belum tentu, karena kekurangan modal tersebut. Dan ketika ada peluang besar, mereka justru tidak siap. Mereka sering kekurangan modal untuk mengambil bahan baku, kemudian melakukan distribusi, bahkan melakukan packing tidak mampu, sehingga tidak bisa memenuhi pesanan. Masalah terbesar UMKM bukan hanya keuntungan saja, tetapi arus kas. Coba bayangkan, pesanan datang hari ini, pembayaran baru cair 30 hari lagi. Padahal bahan baku harus dibeli sekarang. Jadi dia butuh modal tapi belum ada pembayaran. Inilah yang disebut cash flow gap. Dan disinilah banyak UMKM tumbang. Bukan karena rugi, tapi karena kehabisan nafas sebelum sampai garis finish. Seperti contohnya saat ini. Peran Iran dengan Amerika menyebabkan harga-harga naik, bahkan harga plastik itu sangat naik dan mempengaruhi di sektor real. Jadi contohnya tadi pagi saya mendengar di radio bahwa seorang pedagang teh Solo, dia mengeluh karena untuk gelasnya itu sekarang sudah naik yang tinggi, sehingga dia menjual tehnya pun lebih murah daripada gelasnya. Nah, ini suatu hal yang menjadi hambatan UMKM untuk berkembang. Nah, disinilah pasar uang sebagai solusinya. Pasar uang adalah tempat di mana dana jangka pendek diperdagangkan. Bukan untuk spekulasi, bukan untuk investasi, tapi lebih kepada untuk likuiditas. Bagaimana UMKM memperoleh modal dari pasar uang? Nah, di sini harus kita pahami dulu konsep dasar pasar uang tersebut.
pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan yang menyediakan dana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Permasalahannya adalah bahwa UMKM sulit mendapatkan akses langsung ke pasar uang tersebut. Tidak seperti bank atau korporasi yang mudah mengakses ke pasar uang tersebut. Sehingga dalam hal ini UMKM diperlukan intermediaris atau jembatan yang bisa mengakses ke pasar uang. UMKM dapat mengakses likuiditas melalui yang pertama adalah melalui fintech. Nah, ini paling realistis saat ini. Contohnya Coinworks atau Amarta. Cara kerjanya, UMKM mengajukan pembiayaan, kemudian investor atau pemilik dana di pasar uang menyalurkan dananya. Nah, di sini platform menjadi perantara investasi tersebut. Ini sebenarnya bentuk pasar uang versi digital. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah cepat, karena dengan digital, kemudian tanpa jaminan besar, dan aksesnya bisa luas. Kemudian yang kedua adalah invoice financing atau pembiayaan piutang atau factoring ya terkenalnya. Skemanya, UMKM punya tagihan atau invoice ke pelanggan, kemudian tagihan ini dijadikan aset yang akan dijaminkan kepada lembaga keuangan untuk membayar dulu invoice tersebut. Nah, ini bagian dari mekanisme pasar uang. Karena berbasis instrumen jangka pendek dan sangat liquid. Saya beri contoh seperti ini. UMKM punya tagihan 100 juta, kemudian dia menyerahkan kepada investor atau lembaga keuangan, dan lembaga keuangan akan memberikan dana 80 sampai 90 juta saat ini. Kemudian yang lain adalah supply chain financing. Biasanya melalui perusahaan besar atau bank. Skemanya adalah UMKM sebagai supplier, kemudian perusahaan besar menjamin pembayaran, dan bank memberikan pembiayaan lebih cepat. Ini risikonya lebih kecil dan bunga lebih rendah. Kemudian yang lain adalah kredit modal kerja berbasis pasar uang. Skemanya adalah bank memperoleh dana dari pasar uang, kemudian menyalurkannya ke UMKM-UMKM. Artinya, UMKM tidak langsung ke pasar uang, tapi melalui bank sebagai perantara. Selanjutnya melalui koperasi. Koperasi ini adalah bentuk usaha yang ada di Indonesia. Mereka mengelola dana jangka pendek dan menyalurkan kepada para anggotanya. Ini bentuk sederhana dari sistem pasar uang lokal. Dalam prakteknya, pasar uang ini memiliki dasar hukum sehingga dia memenuhi asas legalitas dan bisa dilakukan di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang mendasari akses UMKM ke likuiditas ini, seperti yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Jaminan Pemberdayaan dan Pembiayaan, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu tentang pengawasan fintech dan pembiayaan, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang kebijakan pasar uang dan moneter. Kemudian ada lagi pengaturan tentang POJK Fintech Lending dan PBI Operasi Moneter. Instrumennya terdiri dari deposito, surat berharga, commercial paper, hingga pembiayaan digital. Bagi UMKM ini berarti satu hal, akses dengan cepat, tanpa harus menunggu lama, dan tanpa prosedur rumit seperti bank. Saya akan memberikan kasus, ini terjadi di Bandung. Ada seorang pelaku UMKM di bidang kuliner di Bandung, mendapat pesanan besar saat liburan Lebaran kemarin. Tapi ternyata modalnya tidak cukup.
Jika ditolak, tentu saja dia akan kehilangan peluang. Jika dipaksakan, dia pasti bisa bangkrut dia. Lalu ia mencoba pembiayaan jangka pendek melalui platform digital. Hasilnya, produksinya meningkat, semua pesanan terpenuhi ketika Lebaran, dan omset naik lebih dari 30%. Satu keputusan kecil mengubah arah bisnisnya. Pemirsa, masalah UMKM bukan kekurangan ide, bukan pula kekurangan pasar, tapi seringkali kekurangan akses terhadap likuiditas. Dan pasar uang adalah jawabannya. Bukan hanya alat keuangan, tetapi jembatan menuju pertumbuhan. Jadi para pelaku UMKM, jangan hanya berpikir bagaimana bertahan, mulailah berpikir bagaimana berkembang karena peluang itu ada. Dan sekarang, kamu tahu jalannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.